Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, selamat datang Ibu di Kelurahan Wonggole, Unaha, Konawe. Yang terhormat juga Ibu Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kendari. Beliau juga adalah keluarga kita dari Wonggole. Yang terhormat Bapak Asisten 2 Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe, Pak Kadis pula. Pak Ketua BKD, Pak segenap SKPD, mohon izin, maaf tidak sempat saya hafal dan sebut satu persatu, sama kami hormati Pak Sekjam Unaha, Pak Lurah Wonggole, serta segenap Umara atau pemerintah Handai Taulan dan keluarga yang juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus keluarga besar almarhumah Haja Marmin binti Pondeo, yang terhormat Bapak Haji Aswan Jubri sekeluarga, anak-anak mantu, cucu dan saudara-saudarinya almarhumah dan saudara-saudarinya Pak Haji. Semoga senantiasa diberikan kekuatan iman dan Islam, amin, ketabahan hati, kesabaran jiwa, ketenangan zikir untuk menerima ujian yang berat untuk hambanya berupa kematian, sehingga akan mendapatkan hikmah yang lebih barokah dunia sampai di akhirat. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam suasana duka ini dengan selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah. Dan mari kita bersalawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap kalimat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Zikir tertinggi Bapak Ibu sekalian adalah afdalu dzikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah ini Bapak Ibu sekalian, ini yang menyebabkan kita hidup. La ilaha illallah juga ini yang menyebabkan kita mati. Dan la ilaha illallah juga ini yang akan menyebabkan kita akan bangkit kembali pada hari yang telah dipastikan, yakni hari kiamat. Dan mereka yang ingin mendapatkan tempat yang baik dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang istiqomah berada pada kalimat la ilaha illallah. Maka zikir tertinggi kita adalah kalimat la ilaha illallah. Makna dari zikir tertinggi dari la ilaha illallah adalah aksaruhum zikril lil maut. Memperbanyak mengingat bahwa kita akan mati. Hari ini di keluarga, hari ini di daerah ini, hari ini di tempat ini, kita telah diberikan 2 hikmah pertemuan kita hari ini. Yang pertama, untuk keluarga ini adalah bala, ini adalah ujian. Yang kedua, untuk handai taulan, kita diberikan yang dengan bala. Kematian adalah takdir keluarga. Kematian adalah takdir Bapak Ibu sekalian. Pasti kita akan melewati yang namanya kematian. Memang berat ketika kita yang dilanda kematian, kemudian merasakan daripada peristiwa kematian. Jangankan ditinggal karena mati, ditinggal berpisah karena hidup saja banyak orang yang berat. Apalagi ditinggal karena kematian. Maka ini disebut bala, ini disebut adalah ujian. Diuji suaminya, diuji anak-anaknya, diuji anak mantunya, diuji cucunya, diuji saudara-saudarinya, sampai di mana kesabarannya, sampai di mana keimanannya untuk
menerima takdir kematian yang dialami oleh almarhumah. Maka tidak ada lain untuk menyikapi kematian, khususnya kepada keluarga dan kepada kita semua yang merasakan kasih sayang terhadap yang meninggalkan kita, adalah bersabar. Bersabar, ikhlas, kemudian tawakal kepada Allah. Almarhumah telah dikasab insya Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu dikasab? Telah diberikan penggantian pengguguran dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui proses kematiannya berupa sakit. Sakitnya almarhumah yang telah menunaikan ibadah haji di Makkahul Munawwarah dan seterusnya, baik rukun maupun wajib serta sunnah-sunnah haji dilakukan, kemudian meninggalnya lewat sakit, maka kita berprasangka baik, maka almarhumah dikasab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat lewat sakitnya sebagai penggugur dosa. Dan kalau itu prasangka baik kita, dia gugur dosa karena sakitnya, maka dia akan termasuk hamba yang husnul khotimah. Amin. Ada orang meninggal dia masih sehat, ada orang yang meninggal dalam keadaan sakit, dan ada orang yang sakit belum meninggal, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena belum takdir. Maka kematian, mau sehat, mau sakit, kalau sudah tiba waktunya, pasti akan mengalami yang namanya kematian. Karena pasti akan dilewati oleh kita semua. Maka ketika kita ditinggalkan dengan ujian itu, tidak ada lain sabar. Om Pak Haji Asman Jupri pasti memiliki konsep sabar, tetapi ketika kita dilanda dengan ujian kematian itu, konsep sabar biasa kita tidak bisa abaikan. Karena kenapa? Mengingatkan orang lain itu ringan, tetapi merasakan sesuatu itu berat, Bapak Ibu sekalian. Maka kita saling bertaksiah, mengingatkan kepada keluarga yang dilanda musibah supaya senantiasa bersabar, ikhlas dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Pak Haji mengeluarkan air mata sebagai suami pasangan hidupnya. Lebih dekat hubungan suami istri daripada hubungan anak kepada orang tua. Lebih dekat hubungan suami istri daripada hubungan saudara dengan saudara. Terkadang rahasia suami istri tidak ditahu oleh orang tua. Terkadang rahasia suami istri tidak ditahu oleh saudara. Tetapi rahasia saudara dan orang tua biasa diceritakan kepada suami istri. Kenapa? Karena suami istri mulai dari menikah sampai ada anak, cucu dan seterusnya mereka sama-sama, maka berat yang dirasakan oleh pasangannya. Maka pasti Pak Haji akan merasakan duka yang sangat mendalam. Meskipun dia tahu konsepnya harus sabar. Itulah ujian. Tetapi air mata yang keluar keluarga, air mata yang keluar dari yang ditinggalkan oleh almarhumah, niatkan air matanya adalah mengharapkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk almarhumah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis kursi, Mali abadil mu'minin jazazatun iza kabatu safiya min ahli dunya sumah tasabahum ilal jannah. Kalau ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia diuji dengan cara diambil orang-orang yang dicintainya min ahli dunya, dari penduduk dunia, sumah tasabahum, kemudian dia bersabar, maka tidak ada lain balasannya untuk yang meninggal menjadi penyebab kesedihan. Tidak ada lain balasan orang yang menjadi sedih karena ditinggalkan kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabarnya bukan berarti kita tidak boleh keluar air mata. Boleh menangis, yang penting kita jangan niyaha. Boleh menangis tapi jangan meraung. Boleh menangis tapi jangan berteriak. Berteriak namanya meraung, menangis sambil berbicara namanya meratap. Meratap dan meraung namanya niyaha. Hukumnya dosa. Orang yang menyebabkan itu kita berbuat, itu berdosa. Dan kita yang melaksanakan penyebab itu juga ikut berdosa. Maka tidak ada berkahnya di hadapan Allah SWT. Karena sandarannya seolah-olah dia belum menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ujian. Almarhumah juga diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada lain kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan saya kepada keluarga, mungkin Pak Haji Yakub boleh mengiyakan petunjuk ini. Ada di dalam kitab Niyahatuz Zaid. Ada amalan cinta keluarga yang ditinggalkan kepada orang yang meninggalkan. Ketika dia sudah masuk malam pertama di liang lahat, ada namanya sholat hadiyatul uns. Sholat untuk hadiah kepada orang yang meninggal, yang hanya dikerjakan pada malam pertama setelah maghrib. Untuk mereka insya Allah kalau ada siksa kubur akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apapun beban-beban sampai ditiupnya sangkakala pada hari kiamat, itu akan senantiasa diberikan keringanan oleh Allah SWT. Oleh karena ada ahlinya yang pernah mendirikan sholat sunat hadiyatul uns untuk mereka yang ditinggalkan. 2 rakaat, at-takasur dan al-ikhlas
disambung dengan ayat kursi, berulang-ulang 1 rakaat pertama dan 2 rakaat yang kedua, ditutup dengan salam, sujud terakhir, kirimkan doa untuk anaknya, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kita ada hadir di tempat ini adalah tazkirah, peringatan Bapak Ibu sekalian, peringatan kepada kita bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kita sehat, kita akan sakit Bapak Ibu. Bagaimanapun kita kuat, kita akan lemah. Manusia yang ada di dunia pasti akan mengalami yang namanya kematian. Maka kehadiran kita ini, di samping meringankan beban duka keluarga yang telah dilanda duka, maka kita juga datang bertazkirah, mengingatkan diri kita bahwa cepat atau lambat, besok atau lusa, hari ini ataupun kapan, hanya Tuhan yang mengetahui, kita akan melewati yang sama. Hari ini kita datang, mungkin boleh jadi besok atau lusa, waktu yang kita tidak ketahui, juga kita yang akan didatangi. Hari ini kita yang diantar, kita yang mengantar, mungkin besok kita yang diantar. Hari ini kita diangkat dan ditandu, mungkin boleh, hari ini mereka yang kita antar dan menandu, mungkin boleh jadi besok atau lusa kita yang akan diantar dan ditandu. Maka tidak ada lain, persiapan kita adalah perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hubungan kita kepada sesama manusia. Karena pada akhirnya segala kemewahan, segala kebanggaan, segala yang kita elu-elukan yang ada di dunia ini akan kita tinggalkan. Jangankan yang ada di luar dari badan kita, yang menjadi kewenangan dan kekuasaan kita, yang ada di dalam diri kita pun juga kita akan tinggalkan, akan binasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunggu nanti tua, jangan menunggu nanti pensiun, jangan menunggu nanti lemah, karena kematian tidak menunggu itu semua. Jangan menunggu nanti tua baru kita bertobat, jangan menunggu nanti pensiun baru kita beribadah, karena kematian tidak menunggu kita bertobat, tidak menunggu kita tua, tidak menunggu kita pensiun. Maka persiapkan kita punya diri sebelum datang yang namanya panggilan kematian, karena dunia hanya sementara dan akhirat adalah selama-lamanya. Kebaikan di dunia, kebahagiaan di akhirat tempatnya di dunia, dan kejelekan di akhirat juga adalah tempatnya di dunia. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan mewakili guru saya, Pak Yakub. Kata-kata tasya, saya pikir beliau guru saya sudah akan menyampaikan. Atas keterlambatan kami, mohon maaf. Saya tadi izin, saya tes haji, petugas haji, saya tes diri saya wakili juga Jumarlina, saya tes. Hasilnya tidak maksimal. 2 aplikasi saya kerja. Seharusnya tidak boleh itu diwakili tes. Tapi minta dispensasi sama pengawas karena urusan